Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas materi faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu adalah faktor dari bilangan-bilangan tertentu yang mempunyai nilai yang sama. Oke, di pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu faktor bilangan. Kalian bisa cek di deskripsi ya, kalian buka linknya. Di situ ada penjelasan mengenai faktor bilangan. Nah, sekarang di pembahasan kali ini yaitu faktor persekutuan ya. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 20. Nah, di sini yang langkah pertama adalah kalian tentukan dulu, cari dulu faktor dari 18-nya ya. Kalian cari 18 bagi 1, 18 ya, ini sama caranya seperti kalian mencari faktor suatu bilangan ya. Nah, ini 18 bagi 2 9, 18 bagi 3 hasilnya 6, kemudian 18 bagi 6 hasilnya adalah 3 ya. Tentunya ketika kita berbicara mengenai faktor suatu bilangan ya, kalian harus hafal dengan perkalian. Jadi agar memudahkan kalian ketika melakukan pembagian ya. Nah, di sini kalian perhatikan 18 bagi 3 dengan 18 bagi 6. Di sini sudah ada pertukaran tempat ya antara 3 dan 6. Artinya untuk pembagian selanjutnya bisa kalian lihat selanjutnya dengan angka 9 ya. Berarti pembagian berikutnya adalah 18 bagi 9, itu hasilnya 2. 18 bagi 18 hasilnya adalah 1. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini baru langkah pertama. Langkah kedua kita cari faktor 20 ya. 20 bagi 1 ya, kita mulai dari angka 1 ya. 20 bagi 1 hasilnya 20. Kemudian 20 bagi 2 hasilnya 10. 20 bagi 3 nggak bisa. 20 bagi 4 hasilnya 5. Kemudian 20 bagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, di sini juga akan perhatikan antara 20 bagi 4 dan 20 bagi 5 juga sudah bertukar posisi. Artinya untuk pembagian selanjutnya tinggal kalian lihat saja angka yang di atas angka 5 yaitu 10. Berarti 20 bagi 10 hasilnya 2 dan selanjutnya adalah 20 bagi 20 hasilnya adalah 1. Maka faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, selanjutnya kita tuliskan dulu faktor dari 18 tadi yang sudah kita sebutkan ya. Sudah kita tandai dengan garis merah ya. Kemudian faktor 20 juga sama. Nah, baru langkah berikutnya yaitu kita menentukan faktor persekutuan 18 dan 20. Artinya ketika kita ingin mencari faktor persekutuan, kita terlebih dahulu mencari faktor dari bilangan-bilangan tersebut ya. Dari faktor 18 kita cari, faktor 20 kita cari. Nah, setelah kita cari faktor-faktor tersebut baru kita bisa menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut ya. Nah, di sini dua bilangan tersebut ada 18 dan 20. Nah, faktor persekutuan apa tadi? Faktor yang bilangan-bilangan tertentu yang mempunyai nilai yang sama. Nah, kita melihatnya dari faktor 18 dan 20-nya ya. Yang angkanya sama, yaitu angka 1 dan angka 2 ya. Berarti faktor persekutuan dari 18 dan 20 adalah 1 dan 2 ya. Jadi dalam faktor persekutuan ini sebenarnya awalnya sama, kita cari dulu faktor-faktor bilangan-bilangan tersebut, baru kita tentukan faktor persekutuan, yaitu nilai yang angkanya sama ya. Nah, untuk mempermudah, untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut dengan soal-soal ya. Di sini ada 4 soal yang akan saya bahas.
yaitu menentukan faktor persekutuan dari 12 dan 14, 21 dan 24, 16 dan 18, kemudian terakhir adalah 28 dan 30. Untuk soal pertama adalah tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 14. Nah, tentunya sebelum kita tentukan faktor persekutuan, kita cari dulu faktor dari 12 ya. Faktor 12 itu dimulai dari angka 1, 12 bagi 1 12, 12 bagi 2 6, 12 bagi 3 4, dan 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, di sini sudah ada pembagian yang sudah bersilang ya, artinya bertukar tempat. Artinya untuk selanjutnya kita dapat menentukan pembagian selanjutnya dengan melihat angka di atasnya ya, yaitu angka 6 dan 12. Berarti selanjutnya adalah 12 bagi 6 hasilnya 2 dan 12 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, di sini faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, kemudian langkah berikutnya kita cari dulu faktor 14, yaitu 14 bagi 1, 14 bagi 2 hasilnya 7, 14 bagi 3 nggak bisa, 14 bagi 4 nggak bisa, 14 bagi 5 nggak bisa. Nah, yang bisa itu 14 bagi 7 ya. Ingat, kalian harus hafal dengan perkalian. 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Nah, ini juga sama, sudah ada pembagian yang menyilang, artinya sudah bertukar tempat. Selanjutnya adalah tinggal lihat bilangan atasnya ya, yaitu 14 bagi 14 hasilnya adalah 1. Nah, faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7 dan 14. Nah, setelah kita cari masing-masing faktor dari 12 dan 14, baru kita bisa menentukan faktor persekutuannya yang sama ya, yaitu angka 1 ya kan, angka 2. Nah, jadi faktor persekutuan dari 12 dan 14 adalah 1 dan 2. Ya, paham ya? Jadi awalnya itu kita cari dulu faktornya, baru dapat kita tentukan faktor persekutuannya. Soal yang kedua adalah 21 dan 24. Tentukan faktor persekutuan dari 21 dan 24. Nah, kita cari faktornya dulu, 21. 21 bagi 1 hasilnya 21. 21 bagi 2 nggak bisa ya, karena tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 21. Berarti kita langsung ke bagi 3. 21 bagi 3 hasilnya 7. Nah, di sini juga 21 bagi 4 nggak bisa, 21 bagi 5, 21 bagi 6 juga nggak bisa. Berarti langsung ke pembagian 7. 21 bagi 7 hasilnya 3. Nah, di sini sudah ada pembagian yang menyilang, artinya bertukar tempat. Selanjutnya, pembagian selanjutnya adalah tinggal lihat angka di atasnya, yaitu 21 dibagi 21. Hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Kemudian kita lanjut ke faktor 24. Kita cari 24 bagi 1 hasilnya 24. 24 bagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 3 hasilnya 8 maksudnya. 24 bagi 4 hasilnya 6. Kemudian 24 bagi 5 nggak bisa, 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Nah, di sini sudah ada pembagian yang menyilang ya, bertukar tempat. Untuk pembagian selanjutnya tinggal kalian lihat bilangan yang di atasnya ya, yaitu 8, 12 dan 24. Berarti 24 selanjutnya dibagi angka 8, hasilnya adalah 3. 24 bagi 12 hasilnya 2. Dan terakhir adalah 24 bagi 24, hasilnya adalah 1. Nah, jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, setelah kita cari faktor masing-masing dari 21 dan 24, baru dapat kita tentukan faktor persekutuannya, yaitu nilai yang sama ya, yaitu angka 1 dan angka 3 ya, nggak ada lagi kan angka yang sama, maka ini faktor persekutuannya adalah dari 21 dan 24, yaitu 1 dan 3. Kemudian soal berikutnya adalah menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18. Kita cari dulu faktor 16-nya ya, 16 bagi 1 16, 16 bagi 2 hasilnya 8,
16 bagi 3 nggak bisa, 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. Nah, di sini sudah ada angka yang sama ya. Ini sama saja dengan pembagian menyilang atau bertukar tempat. Nah, artinya yang dibagi dan hasil itu sama, maka ini bisa sudah dapat ditentukan faktor 16-nya. Nah, atau untuk pembagian selanjutnya tinggal kalian lihat saja di atasnya ya, yaitu 8 dan 16. Berarti untuk pembagian selanjutnya adalah 16 bagi 8 hasilnya 2 dan 16 bagi 16 hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari faktor 18. Yaitu kita bagi 18 bagi 1 hasilnya 18, 18 bagi 2 hasilnya 9, 18 bagi 3 hasilnya 6, 18 bagi 4 nggak bisa, 18 bagi 5 juga nggak bisa karena sisa ya, dan juga perkalian 4 sama 5 juga tidak ada yang hasilnya 18. Berarti selanjutnya adalah 18 bagi 6, hasilnya adalah 3. Nah, di sini sudah ada pembagian yang menyilang atau bertukar tempat. Untuk pembagian selanjutnya tinggal kalian lihat angka yang di atasnya yaitu 9 dan 18. Berarti 18 dibagi 9 selanjutnya, yaitu hasilnya 2, dan 18 bagi 18 hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, di sini kita baru tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18, yaitu angka 1, angka 2 ya. Nah, tidak ada angka lagi yang sama. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya 30 dan 36 ya. Tentukan faktor persekutuan dari 30 dan 36. Nah, kita cari dulu faktor dari 30-nya, yaitu 30 bagi 1, 30, 30 bagi 2, 15, 30 bagi 3, 30, 10 maksudnya, 30 bagi 3, 10, 30 bagi 5 itu hasilnya 6, 30 bagi 6 hasilnya adalah 5. Nah, di sini ada pembagian yang sudah bertukar posisi. Nah, untuk pembagian selanjutnya tinggal kalian lihat saja angka yang di atasnya ya. Itu 10, 15, dan 30. Berarti pembagian berikutnya adalah 30 bagi 10, hasilnya 3, 30 bagi 15 hasilnya 2, dan 30 bagi 30 hasilnya adalah 1. Nah, maka faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cari faktor dari 36. Nah, 36 bagi 1, 36. 36 bagi 2, hasilnya adalah 18. 36 bagi 3, hasilnya adalah 12. Ya. Kemudian 36 bagi 4, hasilnya adalah 9. 36 bagi 6, hasilnya adalah 6. Nah, kalian perhatikan di sini ada angka yang sama ya. Nah, untuk pembagian selanjutnya tinggal kalian lihat saja angka yang di atasnya itu 9, 12, 18, dan 36. Berarti untuk pembagian selanjutnya adalah 36 dibagi 9 hasilnya 4, 36 bagi 12 hasilnya 3, 36 bagi 18 hasilnya 2, dan 36 bagi 36 hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, di sini baru kita tentukan faktor persekutuannya dari 36 dari 30 dan 36, yaitu angka yang sama ya, yaitu 1, 2, 3, dan 6 ya, cuma ada 4 yang sama. Jadi faktor persekutuan dari 30 dan 36 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.